Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita coba lihat ini, menarik ya. Tadi saya sudah bikin polling iseng-iseng ya, just to make sure that you give an attention untuk masalah ini, yaitu setuju atau tidak setuju kalau diadakan angket ya. Dan for the time being 2.400 yang voting, setuju 97%, tidak setuju 3%. Yang tidak setuju nih 02 pastinya ya. Oke. Ini coba kita lihat Iwan Fals ya. Mengadakan polling, dan kita juga nanti akan lihat bagaimana warganet melihat polling ini dan juga polling RH channel ya. Oke, Formapi juga mengatakan bahwa kalau nanti nggak datang paripurna sepi, artinya kita di prank tentang hak angket pilpres. Coba lagi, Iwan Fals bikin polling soal hak angket. Warganet langsung ramai menyerbu. Suara.com, musisi legendaris Iwan Fals diam-diam menyoroti isu politik yang lagi hangat di Indonesia pasca pemilu 2024. Kekinian Iwan Fals bikin polling soal hak angket yang sedang ramai dibahas terkait dugaan kecurangan pemilu. Hak angket, cuitnya di akun X miliknya. Dirinya menyertakan dua pilihan, yaitu tanda jempol yang artinya menyetujui dan tanda jempol terbalik yang artinya tidak setuju. Baru 1 jam polling diberlakukan, sudah lebih dari 1.500 warganet mengikuti polling. Hingga siang ini tercatat 89% masyarakat setuju adanya hak angket. Sedangkan sisanya sekitar 11% warganet tidak setuju adanya hak angket. Katanya wakil rakyat harus merakyat, ungkap warganet di kolom komentar. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik hasilnya, belum lagi karma yang dituai. Kalaupun di pengadilan dunia Anda bisa lolos, di pengadilan langit semua akan dibayar lunas, ucap warganet lainnya. Untuk diketahui, usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 awalnya datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia mendorong partai pengusungnya PDIP dan P3 untuk menggulirkan hak angket di DPR RI. Tak hanya itu, Ganjar juga mengajak partai-partai dari kubu Anies Mohaimin seperti Nasdem, PKB dan PKS untuk sama-sama menggulirkan hak angket itu. Belakangan 3 partai pengusung Anies Mohaimin sudah sepakat untuk menggulirkan hak angket. Tinggal kini menunggu langkah dari PDIP sebagai partai pengusung Ganjar terkait usulan hak angket tersebut. Jadi Sobat Era sekalian, antara satu dan ini coba nanti kita lihat ya. saya jadi teringat ini ya, Rudy Kamri. Seumur hidup dia sering sekali berbeda pendapat dengan saya karena dia pendukung Jokowi garis keras, tapi tiba-tiba dia mengatakan saya yang benar. Karena videonya diputar ya, video di mana dia merasa saya yang benar dan dia salah. Oke, jadi sampai begitu ya Sobat Era sekalian, dia merasa bahwa saya selama ini di prank katanya selama 9 tahun. Gitu ya. Dan Formapi mengatakan kalau besok paripurna sepi artinya kita di prank tentang hak angket pilpres. Oke. Jakarta, Kompas.com, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus mengatakan bahwa nasib rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden Pilpres 2024 bisa terlihat dalam kehadiran para anggota Dewan dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang besok. Apabila anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna hanya segelintir, maka bisa dipastikan DPR tidak serius merealisasikan hak angket. Besok momen penentu seberapa serius hak angket ini menjadi sikap anggota DPR untuk dilakukan. Demi menyelidiki aneka kecurangan yang mereka katakan terjadi di pemilu 2024 ini, kata Lucius.
di kantor Formapi. Kalau besok di paripurna saja, itu artinya kita diprank oleh orang-orang yang selama ini yang ingin membongkar pemilu dengan menggunakan hak angket lanjut dia. Lucius lalu mengatakan bahwa pengalaman ke belakang rapat paripurna selalu sepi oleh kehadiran anggota dewan. Merujuk rencana hak angket, ia juga melihat sejauh ini partai politik pendukung baru sebatas bicara di hadapan media. Belum ada kemudian orang yang memegang kertas menyebarluaskannya ke anggota DPR lain, meminta tanda tangan anggota DPR lain untuk kemudian turut serta mendukung penggunaan hak angket ini, nilai Lucius. Oleh karena itu dia juga menduga rencana hak angket sebatas bentuk intimidasi ringan kepada penyelenggara negara. Sebab kata Lucius ada spekulasi bahwa hak angket ini bakal berujung pada pemakzulan presiden. Seolah-olah ini hak angket akan sangat seram sampai impeachment dan lain sebagainya, ujar Lucius. Sebagai informasi, wacana hak angket pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo kepada partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya. Walaupun saya setuju tidak setuju, karena begini, rapat paripurna pertama ini justru kita akan tahu apakah ada surat masuk yang terkait dengan usul hak angket atau tidak. Itu dulu sebenarnya. Karena nanti akan dibacakan ya usul hak angket, lalu kemudian nanti akan dibawa ke BAMUS, Badan Musyawarah. Dari setelah BAMUS baru kemudian akan diagendakan rapat paripurna pengambilan keputusan. Jadi penentuannya bukan besok, tapi besok itu kita harus lihat apakah ada usul hak angket atau tidak sesungguhnya. Itu yang paling penting ya. Besok itu ada usul atau tidak. Nah, kalau ada usul ya berarti serius. Tapi kalau tidak ada usul ya kita tanya, wah ini mau nunggu rapat paripurna yang keberapa lagi? Karena besok kan kita bicarakan genting, crucial time. Nah, crucial time itu besok. Nah, mudah-mudahan besok itu ada usul hak angket yang diajukan ke rapat paripurna. Karena rapat paripurna pertama itu kan menyebutkan surat-surat masuk oleh pimpinan. Nah, salah satu surat masuk itu adalah usul hak angket. Kalau tidak ada, ya namanya omon-omon doang usul hak angket tersebut ya. Mudah-mudahan tidak omon-omon doang gitu. Sementara yang di RH Channel hak angketnya itu sudah berapa? Sudah 4.500 votingnya. Yang setuju 96%, yang tidak setuju 4%. Jadi mereka setuju hak angket. Ya. Semangat terus pejuang perubahan. Semoga Allah meridhoi perjuangan kalian semua. Amin. Ya. Jadi kuncinya adalah besok itu ada enggak usulan hak angket. Kalau tidak ada usulan ya namanya omon-omon doang ini. Ya. Ya. Bisa jadi usulan tersebut misalnya dari fraksi dari 01, it's okay, enggak apa-apa. Tapi nanti waktu rapat paripurna 03 mendukung kan begitu. Ya, itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.